Pengadaan alutsista libatkan PT kader Gerindra jadi komisaris 1.760 triliun. Prabowo sudah mulai tercium busuknya. Ini bisa jadi salah, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, banyak yang heran juga kenapa Gibran kok bisa jadi cawapres Prabowo, padahal di situ ada Agus Hari, ya AHY. Agus itu anaknya SBY. Dia kan juga anak presiden gitu, juga anak presiden, mantan presiden ya. Dia pernah jadi anak presiden gitu, kenapa nggak jadi dan jauh lebih profesional ya. Dia pernah di TNI, jauh lah dibanding Gibran, jauh intelektualnya jauh lebih top hari lah, Agus lah, AHY ya. Cuman bisa ngalah gitu. Terus ada siapa lagi, banyak tokoh-tokoh itu ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan juga, kenapa ya Prabowo, apakah Prabowo itu bukan orang pintar? Orang pintar lah. Dia pernah jadi jenderal kok, ya pintar lah. Ya, tapi kenapa gitu? Akhirnya timbul ya, gue kemarin itu sempat ngelihat ada postingan di Twitter begini, lo nggak bahaya tak? Ya, jadi di sini gue captionnya, semua kebusukan sudah terbongkar, namun terduga pelakunya masih bisa nikmat menjalani hidup. Masih adakah hukum di NKRI? Ya, ini tentang Prabowo guys, tentang Prabowo. Jadi mungkin judulnya ini ya, Prabowo disandera Jokowi. Iya. Jadi gue ngelihatnya Prabowo kayak terpaksa, karena kalau umpamanya nggak nurutin maunya Jokowi, bisa kebongkar. Jadi hukum ini memang udah jadi instrumen politik kayaknya untuk menekan lawan politik. Ini yang bahaya guys, bahaya ini. Serius, Prabowo kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin lu kalau korupsinya dibongkar, dugaan korupsinya dibongkar. Kita dengerin sama-sama penjelasan Bu Kony ya. Ini Bu Kony yang ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi PT TMI dibantah itu, yang kemudian jenderalnya dipecat itu, yang kemudian kantornya tidak diakui itu, yang kemudian saya dibilang bohong itu, ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra, Kementerian Pertahanan ya. Nah, di sini jelas-jelas menyangkut nama Prabowo. Jelas, dan Bu Kony ini orang pengamat militer ya. Terlepas dari pandangannya dia gimana, dia di saat ini yang menyampaikan di sini ini, kami melihatnya ini menyampaikan fakta gitu. Lanjut ya. Oke. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. The purpose of PT TNI, ya kan? Itu adalah expedite, implement and accelerate. Oke. Acquisition, pengadaan. Nah, kemudian paling bawah, the present executive of this company are appointed directly by me. Jadi dari tadi jenderal tadi itu, ya kan? And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsus Santo. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Nih, pengadaan alutsista libatkan
PT kader Gerindra jadi komisaris 1.760 triliun. Prabowo sudah mulai tercium busuknya. Ini bisa jadi salah satu alasan kenapa Prabowo membiarkan Gibran. Ya kalau Golkar Erlangga Hartarto, ya kan, ya kasus minyak juga bisa dalam tanda kutip disebut menyandera, ya kan? Nih, jadi yang gua khawatir kalau Prabowo jadi, ya terus tiba-tiba dan luar biasa, karena di di sisi hukum kita ini udah ngeliat ya ini nih. Kenapa nggak ditangkap dari kemarin? Kenapa nggak diusut dari kemarin? Dan sampai sekarang juga nggak diurus, ya kan? Nggak diusut. Mana ini? Mana? Jadi memang kelihatan bahwasannya dugaan Prabowo disandera Jokowi ini sangat kuat. Banyak yang diduga disandera oleh Jokowi ini. Banyak. Perhatiin aja. Lanjut ya guys. Si jenderal ini mengundang saya datang, yang kemudian dibantah oleh Kemhan nggak ada PT itu. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Kok ngurusin 1.760 triliun, rumputnya udah liar begini. Kok signage-nya dari kertas, saya foto. Beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok tandanya pakai kertas gitu. Aduh, Mbak Koni jangan pernah bilang kita pernah ketemu. Kenapa saya jadi disuruh bohong? Jadi ini PT baru ya? Baru banget, orang kantornya masih sepi, masih. Sampai dibongkar begini. Ini apakah aparat hukum nggak tahu? Tahu. Yakin gue. Tahu. Masa kalah sama gue? Dan Bu Koni ini ada beberapa pandangan yang berbeda ya. Gue nggak sepakat. Tapi kali ini gue ngelihatnya, iya, ini masuk akal banget. Teramat amat, sangat masuk akal. Ya. Jadi dugaan Prabowo disandera Jokowi, makanya Gibran maju. Nah, hukum jadi alat sandera menyandera politik ya. Allah. Dikit lagi. Apa ya, masih bunga belum ada gitu. Kita pendekin aja ceritanya Bu, nggak usah basa-basi. Kita orangnya direct. Ibu Koni mau dibayar berapa atau mau dapat proyek apa dari Kemhan? Saya bilang, kamu akan saya. Silahkan cek deh. Mungkin yang lain bisa digituin. Saya nggak bisa digituin. Buat saya tuh integritas itu adalah sekarang masalah yang paling kita nggak punya. Jadi Ibu Koni pun itu dia ya dapat tawaran ya untuk minta ditutup mulut. Enggak, dia orang yang punya integritas nih, perempuan satu, Masya Allah. Walaupun ya gue sekali lagi dia bukan orang yang banyak pendapatnya yang gue nggak sepaham, tapi kali ini dia menceritakan kebenaran ya. Kalau beda pendapat itu nggak ada masalah. Cuman dari penjelasan Bu Koni kali ini ya, gue melihatnya bahwasannya iya, dugaan Prabowo disandera oleh Jokowi itu memang kuat. Makanya yang nggak masuk akal sampai akhirnya Prabowo mau ya. Umpamanya MK kemarin sudah seperti itu. Terus kalau Prabowo-nya nggak mau atau koalisi partai-partainya nggak mau, kan nggak jadi juga Gibran. Tapi kok bisa senurut itu sama Gibran? Siapa Gibran? Bukan Gibrannya guys ternyata. Jadi kemungkinan Prabowo dalam tanda kutip takut dibongkar korupsinya. Belum lagi lahan singkong ya Pak ya. Luar biasa politik sandra Jokowi ini ya. Dugaan Prabowo disandra Jokowi itu makin kuat. Nanti kita akan bahas lagi. Mungkin akan ada part 2 nih. Prabowo disandra Jokowi. Banyak hal. Kita belajar politiknya Jokowi ya guys. Kita belajar. Kita lihat ini. Tapi sekali lagi itu rencananya Jokowi ya. Allah juga punya rencana. Kalau memang rencananya Jokowi ini sama Allah dijadiinnya jadi. Kalau enggak ya bisa batal berantakan.
Yang bahaya Prabowo, sumpah. Prabowo dalam bahaya. Prabowo dalam bahaya. Sian. Ya, begitu aja guys. Gua minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prabowo lagi gak baik-baik saja ini kayaknya. Mau gak mau terpaksa.